Mari Bapak, Ibu, Saudara semua, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Ialah malam ini, malam yang penuh kebaikan, penuh pengharapan buat kita semua untuk semakin bertumbuh dalam iman pada Tuhan Yesus. Bapak yang kami kasihi, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak-Mu di sini berkumpul untuk belajar firman-Mu. Tuhan, apapun alasan motivasi di dalam Tuhan, kami mau Engkau bekerja supaya pada akhirnya kami semua yang berkumpul untuk belajar ini menemukan makna sesungguhnya Tuhan, bahwa belajar firman-Mu tidaklah sia-sia Tuhan, tapi ini adalah investasi yang berharga, yang sangat penting Tuhan untuk kehidupan kami di kemudian hari. Bapak bersyukur setiap anugerah yang Engkau berikan, dan biarlah Engkau berikan hikmat, marifat, kata-kata yang mendalam dari Engkau Tuhan. Biarlah kata-kata yang diberikan oleh hamba-Mu ini berasal dari Engkau. Biarlah kebenaran yang disampaikan berasal dari Engkau Tuhan, bukan dari pikiran kami sendiri. Bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan yang kami serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya berkata, Amin. 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 Shalom, Bapak Ibu, Amin. Saudara semua. Shalom. Salam Pak Lepri. Shalom. Halo. Salam Yanti atas pujiannya luar biasa. Ya, tadi mencoba sepenuh hati saya lihat. Ya, dan kita semua merasakan hati yang menyembah. Pak Tadus juga, Shalom, Bu Ilian, Bu Esther. Bu Esther, Shalom Shalom, Pak. Pak Anton. Bu Esther, Shalom. buka kameranya dong. Panes. Ya Pak. Oke, Bu Mona juga ya. Ati dan Heldi ya, ini yang buka kamera saya sapa. Oke, teman-teman ya, malam ini kita mau lanjut ya membahas satu topik ya, tentang perspektif dosa ya. Topik ini sebenarnya rangkaian besar dari materi yang dimulai tahun lalu ya, tentang jalan keselamatan ya, dan kita sekarang masuk ke submateri jalan penebusan ya. Untuk mengetahui apa itu jalan penebusan ya, kita harus tahu tentang dosa ya, perspektif tentang dosa ini. Karena apa Bapak Ibu ya, dosa inilah ya yang menghalangi ya hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengerti, memahami apa dan bagaimana dosa itu, bagaimana dosa bekerja ya, kita bisa ya punya kekuatan, punya pemahaman dan kekuatan untuk bisa menyingkirkan, mematikan, dan akhirnya mempersembahkan hidup kita yang kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nah, itu kerinduan kita, ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kita bertindak, ya berperilaku, ya, yang menurut Tuhan itu tidak berkenan sebenarnya, tapi kita kadang melakukan bisa karena kita tidak tahu, ya. Kalau pengertian dosa kita sempit, ya, maka kita tidak akan terdorong untuk hidup sesuai perkenanan Tuhan yang sesungguhnya. Ya, 2 minggu lalu kita sudah belajar apa, Bapak Ibu, tentang pandangan dosa ya, pengertian dosa dari berbagai kalangan ya. Oke, kita sedikit tes tanya jawab ya. Uh, Dosa menurut bangsa Yahudi apa? Ada yang masih ingat? Apa pengertian dosa menurut bangsa Yahudi? Ya, dosa menurut bangsa Yahudi apa, teman-teman? Pelanggaran terhadap hukum Taurat. Pelanggaran terhadap hukum Taurat. Ya, jadi eh, ya bagian besarnya ya orang Israel bahasa Yahudi memahami dosa itu ya
kalau melanggar hukum Taurat. Ya, ada kata pelanggaran. Ya, jadi hukum tertulis yang ada di Taurat, kalau kita langgar, nah, itu artinya dosa. Nah, berlaku sebaliknya. Kalau saya tidak melanggar hukum yang tertulis di hukum Taurat, berarti saya berdosa tidak? Nanti, ya. Kalau orang Yahudi tidak satupun ya melanggar hukum Taurat, ya, berdosa tidak? Ya, tidak, ya kan? Nah, apakah ada orang Yahudi yang bisa mencapai tahap itu? Ya, semua aturan orang Yahudi itu eh, bisa dia lakukan gitu. Ada nggak contoh di Alkitab? Coba, siapa yang tahu? Contoh di Alkitab yang mengatakan dirinya sudah bisa melakukan semua hukum Taurat. Ya, setidaknya ada dua sih yang secara langsung mengatakan itu. Ya, Orang muda yang kaya orang dan, muda yang kaya, dan Paulus. Paulus. Luar biasa Pak Dadus. Ya, Pak Dadus mah udah ini jadi pengajar nih. Ya, Singkatannya orang RP, Pak. Rasul Paulus, RP. Rasul Paulus ORP, kirain rupiah. Waduh, singkatannya nih. Luar biasa. Jadi, eh, orang muda yang kaya, eh, apa yang dia katakan? Eh, Yanti atau Mira, orang orang muda yang kaya bilangnya gimana? Ya, semua hal sudah aku lakukan, ya kan? Eh, Dia datang kepada Yesus, ya, untuk memberitahu bahwa dia sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh hukum Taurat, dan dia bertanya kepada Tuhan, apalagi yang harus aku lakukan, ya. Kira-kira ya Bapak Ibu, kalau ada orang ya datang kepada satu ya dianggap guru, ya orang yang besar gitu ya, dan mengatakan bahwa apalagi yang aku lakukan, aku sudah melakukan semua yang tertulis, apalagi yang aku mau lakukan. Saya pikir itu juga eh, ada dua hal ya. Dia memang sungguh-sungguh mau mencari lagi sebenarnya kebenaran yang lebih tinggi, atau merasa ada yang kurang, atau dia mau menyombongkan diri, atau dia mau membenarkan diri ya di hadapan guru ini gitu ya, bahwa yang kamu ajarkan apa saya sudah lakukan gitu. Benar nggak? Kira-kira orang kaya ini yang pertama yang atau yang kedua alasannya? Kira-kira apa? Mana kira-kira? Ya, kira-kira siapa? Ana, Speaker Yanti. Speakernya Yanti, Yanti. siapa? Kira-kira alasannya yang pertama kedua? Aduh, suaranya Katanya yang menyombongkan diri, Pak. ya Katanya menyombongkan diri. menyombongkan diri. Taunya dari mana? Menyombongkan diri. Dari ucapannya. Apalagi yang harus aku lakukan? Apalagi yang harus aku lakukan? Oke, tahu dari situ terus. Ya, kita tahu ya, awal-awal orang ngomong itu kan kita nggak tahu motivasinya ya, bener nggak motivasi hatinya. Tapi kita belakangan tahu ya bagaimana hatinya dari tindakan atau perilakunya, betul nggak? Ya, apa yang dilakukan oleh orang muda kaya ini ya setelah Tuhan Yesus memberikan jawaban? Kan dia tanya nih, apalagi yang harus aku lakukan, Tuhan? Sudah semua aku lakukan, gitu. Dan saya pikir ya teman-teman ya, eh, orang muda kaya ini juga bisa benar gitu ya, karena kan di hadapan banyak orang ya, ada orang yang tahu dia juga. Jadi kalau dia bohong, sebenarnya dia tidak melakukan, tapi ngomong ya bisa ada yang menegur atau ini ya, nggak, dia bisa malu gitu ya. Kemungkinan besar dia melakukan. Nah, apa yang dia lakukan atau respon dari orang muda kaya ini apa? Setelah Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang di luar dugaannya, ya, bahwa eh, itu baik yang kamu lakukan baik, tapi kalau kamu mau sempurna, ya, dikatakan apa Tuhan Yesus? Kalau kamu mau sempurna,
jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Nah, responnya gimana? Respon dari orang muda kaya, menyesal, ya, menyesal, sedih, pergilah ia dengan sedih. Apa? Sedih, ya. Kenapa sedih ya? Karena banyak hartanya, Artinya ya. melekat di Arti, gimana Pak Levi? karena hatinya melekat di harta. Ya, artinya ternyata melekat di harta. Ya, ada dua hal yang kita bisa pelajari ya. Jadi, hmm, itu indikasi juga sebenarnya orang muda kaya ini tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Benar nggak ya? Eh, dia merasa sudah cukup dengan dia lakukan. Ya, apa yang tertulis kan sudah kulakukan semua. Kenapa sang guru yang satu ini meminta sesuatu apa? Meminta sesuatu yang tidak tertulis di hukum Taurat, benar nggak? Ya, tidak ada kan di hukum Taurat yang meminta ya orang Yahudi untuk menjual segala miliknya, membagikan ke orang miskin dan langsung ikut rabinya, gurunya. Ada nggak? Ada nggak Pak Repri di sekolah teologi diajarin gitu nggak? Ada nggak kira-kira? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada pengajaran begitu. Ya, dia mungkin sedih, dia juga marah kali ya. Bisa juga marah nggak? Ini gimana di guru nih? Bener nggak? Kira-kira bisa marah juga nih, marah dan ya, tapi di situ sedih ya. Sedih artinya ya banyak hartanya ya. Nah, katakanlah ya kita tidak menghakimi motivasi dari si orang kaya ini ya, bahwa dia memang tulus mencari kebenaran ya. Nah, ternyata dia tidak punya kesanggupan ya untuk menerima kebenaran yang lebih tinggi yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu menjadi sempurna itu tidak cukup ternyata dengan apa? eh, hanya mengikuti mentaati peraturan tertulis dari hukum Taurat ya, hukum Taurat yang tertulis tidak cukup ternyata. Itu juga ya mengindikasikan Bapak Ibu ya bahwa orang Yahudi ya umat perjanjian lama ini punya keterbatasan ya dalam memahami apa yang disebut ya eh, dosa itu sendiri ya. Jadi dosa yang dipahami hanya sekedar melanggar hukum Taurat, ternyata ya dihadapkan oleh sang guru ini ya, sang rabi yang baru ini, ternyata kok kayak tidak ada apa-apanya gitu ya. Apa maksudnya jauh, masih jauh gitu. Nah, inilah mulai dibukakan ya tabir ya kebenaran yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukannya mengganti atau tadi dikatakan di kitab suci itu mau meniadakan, bukan ya. Tapi sebenarnya menyempurnakan, ya mungkin kata itu saya lebih suka, menyempurnakan apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi terhadap hukum Taurat. Ya, menyempurnakan kenapa, eh, Bapak Ibu? Ya, karena memang orang-orang Yahudi, orang-orang umat perjanjian lama, ya, itu belum punya kesanggupan untuk memahami dosa, ya, dan kebalikannya memahami kehendak Allah. Kan dosa kan sama kehendak Allah berlawanan, ya. Melanggar dosa artinya melawan kehendak Allah. Nah, melawan kehendak Allah yang dipahami orang Yahudi kan baru melanggar hukum Taurat. Jadi pemahaman ini eh, masih terbatas gitu. Dan saat itu memang belum punya kemampuan mereka untuk naik yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau orang muda kaya itu ya mau terbuka ya dan tidak melekat pada hartanya, sebenarnya dengan dia sudah melakukan hukum Taurat, dia sudah melakukan kebaikan ya. Itu sesuatu modal ya yang baik sekali untuk bisa ikut Tuhan Yesus gitu. Untuk bisa ikut Tuhan Yesus tuh memang harus minimal melakukan kebaikan ya yang diajarkan, yang diamanatkan oleh hukum Taurat. Jadi di situ juga kita belajar Bapak Ibu ya, syarat ikut Tuhan Yesus ya, ikutlah aku itu nggak sembarangan gitu ya, nggak bisa sembarangan ya. Kita harus bisa lulus dulu istilahnya terhadap
tadi hukum-hukum yang tertulis, hukum moral umum yang tertulis gitu. Jadi sebenarnya kalau kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, ya harus sudah lewat dari ketentuan hukum moral umum. Nah, sangat disayangkan Bapak Ibu, ya misi Tuhan Yesus ya terhadap umatnya, umat orang percaya yang kepadanya, orang percaya ini yang percaya kepadanya itu ternyata ya ya ini dewasa ini ya kita lihat eh, gradasinya atau levelnya hanya tidak sampai kesempurnaan yang Tuhan Tuhan mau tunjukkan. Jadi dari sejak awal Tuhan Yesus sudah mencapai sudah menargetkan atau sudah memberikan indikasi bahwa umat percaya yang barang siapa percaya kepada Yesus itu harus mencapai titik kesempurnaan dan sekedar melakukan mentaati hukum tertulis itu tidak cukup ya. Jadi di sini uh, Bapak Ibu ya kita lihat bahwa dosa yang dipahami hanya pelanggaran terhadap hukum tertulis itu tidak memadai ya, tidak cukup memadai untuk membawa kita kepada level kehidupan rohani yang lebih tinggi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu ya, sebagai orang Kristen kita kalau tidak paham ini dan memahami hanya dosa juga tidak melanggar ketentuan gereja, ya, nah itu sama saja dengan perilaku orang Yahudi, betul nggak? Ya, jadi kalau orang Kristen memahami bahwa mereka sudah melakukan semua hal yang dikehendaki Allah dengan persepsi bahwa mereka sudah mengikuti aturan gereja, sudah pelayanan, sudah memberikan persembahan, akan perpuluhan, eh, acara gereja rajin dan seterusnya, terus tidak melakukan melanggar moral umum, gitu ya. Sebatas itu pengertiannya, orang Kristen ini tidak bisa dibawa oleh Tuhan Yesus menuju kesempurnaan. Dalam konteks lain, ya, dia tidak siap menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Kristus. Ya, ada syaratnya. Itu kalau artinya gini, kalau orang sudah bisa bebas ya dari pelanggaran moral umum itu sebenarnya modal yang bagus ya, yang bisa lanjut. Ya, tapi kalau orang Kristen hanya di situ pemikirannya, dia seperti terpenjara, terparkir gitu loh, ya, oleh pola pikir, oleh mindset yang menghambat dia untuk bertumbuh. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, itu pada akhirnya akan menghambat juga jalan keselamatannya, benar nggak? Ya, jadi penting sekali memahami perspektif dosa ini, karena pemahaman yang salah tentang dosa ya akan menghambat, ya akan menyimpangkan dari pengertian keselamatan yang benar. Akhirnya orang tidak akan bisa mencapai tujuan keselamatan yang sesungguhnya. Ini, ya, ini jangan sampai teman-teman di sini ya yang sudah banyak belajar itu memahami dosa hanya sekedar ya sesuai aturan tertulis dari gereja mungkin dari komunitasnya ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, minggu lalu 2 minggu lalu kita juga membahas bahwa dosa yang dipahami oleh umat percaya ya, orang-orang yang di zaman Perjanjian Baru, di zaman Anugerah itu terkait dengan dia penerimaan atau penolakannya terhadap Kristus, ya, penerimaan atau penolakan terhadap Kristus. Nah, di sini ya uh, Kristus Tuhan salib Kristus menjadi titik awal ya. Pribadi Kristus menjadi titik tolak apakah orang disebut berdosa atau tidak, ya. Oke. Ya, saya ulangi ya, ini materi yang sebelumnya supaya bisa masuk ya.
Hmm. Oke. Ya, nah, eh, kita sudah belajar ya, Bapak Ibu, ya, perbedaan menolak dan tidak menerima Kristus waktu itu ya. Jadi orang yang eh, tidak menerima Kristus dalam konteks adalah orang yang belum pernah mendengar Injil, belum mendengar kabar keselamatan, atau dia menerima kabar keselamatan tapi tidak memadai, ya, tidak cukup memadai atau salah, ya, mendengar Injil yang salah, atau dia mendengar pengajaran yang tidak cukup memadai, ya, tentang kebenaran, ya, karena ada Injil palsu, ada Injil lain. Itu belum tentu disebut menolak, ya. Nah, menolak di sini, ya, berarti benar-benar apa? Dia melakukan tindakan-tindakan yang menganiaya, ya, tindakan yang menunjukkan kebencian, ya, memerangi, ya, menolak itu memerangi, ya, benar-benar memerangi. Nah, orang-orang yang belum mendengar Injil, ya, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang karena satu lain hal, ya, tidak mendengar Injil yang benar ini, ya, dia tidak bisa dikatakan menolak, dia tidak menolak, ya, sepanjang dia tidak memusuhi Kristus dan umatnya, jemaatnya. Jadi, nah, di sini eh, menurut saya Bapak Ibu, ya, pengajaran seperti ini itu buat saya pribadi, ya, menunjukkan keadilan Tuhan. Ya, buat saya, ya, pengajaran seperti ini itu menunjukkan keadilan Tuhan. Apa? Karena saya bisa apa namanya memahami, ya, dan bisa mengerti keadilan Tuhan karena apa? Ya, Tuhan ternyata pribadi yang diajarkan kitab suci, ya, adalah pribadi yang eh, bertindak proporsional, ya. Dia meminta pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang manusia itu terima, ya. Jadi kalau dia belum pernah mendengar Injil, dia tidak dituntut sama dengan orang yang mendengar Injil, ya. Nah, kita juga belajar bahwa orang yang menerima Kristus, ya, artinya percaya secara kognitif, gitu ya, bisa juga ya sebenarnya dikategorikan tidak menerima Kristus. Kenapa? Karena menerima Kristus atau percaya yang benar, ya, ternyata ya waktu kita belajar tentang iman itu bukan hanya menerima secara akali, ya, secara logika saja, tapi adalah mengenakan seluruh, ya, ke ke apa karakter seluruh pengajaran Tuhan Yesus. Jadi mengenakan pribadi dan karakter Kristus. Jadi ada tindakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kalau ada orang mengaku Kristen, ya, tapi tindakannya bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bisa-bisa sebenarnya dalam hatinya dia belum menerima Kristus, ya. Dia bisa masuk di kategori yang tengah ini, ya. Dan itu hampir dipastikan kalau tidak menerima Kristus, ya, baik orang yang belum pernah mendengar Injil ataupun orang yang sudah menerima Yesus tapi tidak mengenakan, ya, secara benar, ya, itu tidak bisa untuk masuk ke Yerusalem baru dimuliakan bersama Kristus. Memang tidak akan masuk neraka, ya, tapi
eh, dia tidak akan bisa mencapai kesempurnaan yang Tuhan maksud, ya, di mana kalau orang sudah masuk dimensi kesempurnaan ini, dia baru bisa dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Nah, ini yang bisa kita pahami ya. Jadi eh, eh, saya sebagai pengajar ini adalah ya betapa Tuhan itu mengerti kita, adil luar biasa, tapi sekaligus juga menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Orang yang belum pernah mendengar Kristus, ya, atau dia memahami Injil secara salah, ya, dia tidak dituntut sama seperti orang yang sudah menerima, ya. Tapi orang yang sudah punya kesempatan menerima Kristus, ya, dituntut lebih untuk menjadi sempurna. Kalau dia tidak melakukan, bahkan tindakannya bertentangan, dia bisa dianggap bukan percaya yang benar, bisa dianggap tidak menerima Kristus secara benar, gitu. Dan tentu itu juga akan menghambat dia untuk mencapai kesempurnaan. Ya, jadi ada uh, apa ya? Saya melihat keadilan dan kasih Tuhan yang luar biasa, ya, yang tidak bertentangan tapi saling melengkapi. Ya, jadi kita tidak mengatakan secara buta bahwa kalau bukan orang Kristen, ya, pokoknya orang Kristen apapun alasannya semua masuk neraka. Ya, tapi kalau orang Kristen pasti masuk surga. Nah, tidak ekstrim seperti itu. Ya, yang bisa kita katakan adalah orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya, karena keterbatasannya, ya, dia belum tahu atau bahkan keterbatas atau salah, ya, belum tentu masuk neraka, ya. Saya katakan belum tentu masuk neraka. Tapi orang yang uh, orang Kristen, ya, belum tentu bisa dimuliakan bersama Kristus. Nah, disinilah letak apa, Bapak Ibu, adanya tuntutan tanggung jawab dari penerimaan akan kebenaran. Ya, kita dituntut sejauh kebenaran yang kita pahami. Nah, yang paling celaka menurut saya adalah orang-orang yang sudah punya kesempatan, ya, bisa percaya, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, ya, tapi menolak. Orang yang mendengar Yesus, ya, dia tidak bisa percaya, bahkan memusuhi, ya, itu juga satu kemalangan, ya. Kita bisa lihat di Yohanes 15, ya, 22-24, ya. Orang yang tahu, ya, menjadi tahu kebenaran tentang dosanya tapi tetap tetap diam di situ, ya, maka tidak punya dalih, ya, tidak bisa diampuni. Nah, coba ada yang bisa baca Yohanes 15, ya, 22 sampai 24. Yohanes 15 ayat 22 sampai 24 di Yohanes 15, 22 sampai 24. Yohanes 15 ayat 22 sampai 24. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Amin. Di sini Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus mengatakan sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata kepada mereka. Artinya sekiranya kamu tidak mendengar, ya, perkataan kebenaran, ya, mereka dikatakan ini mereka tentu tidak berdosa loh, ya, karena mereka belum tahu. Kan ini juga indikasi, benar nggak? Kalau orang belum pernah mendengar, ya, tentang kebenaran, bisa dikatakan dia belum berdosa karena belum ada hukum hatinya nurani yang tahu soal itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tapi sekarang mereka tidak punya dalih bagi dosa mereka.
Karena barang siapa membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Ya, jadi ini juga dikatakan pada orang-orang Farisi ahli Taurat, ya, bahwa Tuhan sudah mengajarkan dan mereka malah bukannya menerima, jangankan netral gitu ya, jangankan netral, apa namanya, malah membenci gitu. Minimal kalau orang terima kebenaran ya nggak percaya aja, tapi jangan sampai membenci. Ini sampai membenci. Nah, jadi eh, apa namanya, kalau membenci ya sudah, ya kalah dosa mereka ya. Nah, tapi Bapak Ibu ya, ini mungkin kita menganggap itu bukan orang Yahudi, tapi buat orang Kristen ya, orang yang pernah ya menerima kasih karunia, menerima Yesus, tapi akhirnya menyimpang, ya apa yang dikatakan ya oleh kitab suci. Nah, mungkin tadi yang bisa bacain Ibrani 6 4 sampai 6 nih. Ibrani 6 4 sampai 6. Nah, ini mungkin supaya menjadi peringatan buat kita. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dari Roh Kudus, dan mereka yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Amin. Amin. Nah, ini juga firman yang mengindikasikan, walaupun kita sudah menjadi Kristen ya, bukan berarti pekerjaan kita selesai, kita sudah, ya istilahnya sudah memegang kartu pas surga gitu ya. Sudah dipastikan kita bisa bersama dengan Kristus nanti di kekekalan. Ya, tapi kalau mereka berbalik, ya tidak mungkin dibaharui sekali lagi sampai mereka bertobat. Ya, masalahnya kalau mereka tidak bertobat sampai kematian mereka, ya, berarti apa Bapak Ibu ya? Ini tidak bisa dikatakan mereka percaya ya, dan pasti akan binasa kalau sampai mereka tidak bertobat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, eh, kita menerima Injil Kristus itu, ya, menerima kabar kebenaran itu, memang akan memberikan kita option, memberikan kita posisi, ya, bagi orang yang tidak menerima Yesus Kristus, ya, kita itu eh, seperti apa, bau kematian yang mematikan, ya. Dikatakan sini di 2 Korintus ya, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Jadi gini maksudnya ya, dari materi ini adalah kalau kita menerima Injil kebenaran, ya menerima Yesus, itu memang ada pilihan konsekuensinya. Kita harus mau nggak mau harus berjalan menuju kesempurnaan, atau kita tidak sungguh-sungguh dan tertarik dan terseret oleh arus dunia. Dan itu apa namanya, ada apa, menimbulkan konsekuensi juga ya. Kita pasti akan mengalami apa ya, perselisihan dengan orang-orang seperti itu. Nah, inilah sebenarnya tidak mungkin orang Kristen itu tidak ada perjuangan, tidak ada penderitaan ya. Karena jelas ya, buat orang yang tidak menerima Kristus, pengajaran Kristus, bahkan yang membenci kita, adalah menjadi musuh mereka yang harus diperangi, sehingga ya disitulah kita ada perjuangan ya. Jadi ini yang dirindukan oleh Paulus di Filipi kan. Eh, Paulus mengingin bahwa umat ya di Filipi itu mengikuti teladannya
ya, hidup seperti dia. Ya, jangan menjadi seteru salib Kristus. Ya, karena kalau tidak ikut, artinya kalau kita sudah menyatakan ikut Tuhan Yesus, tapi ternyata kita tidak berjalan bersamanya, pasti akan terseret ya oleh dunia, dan itu yang sangat membahayakan. Ya, orang Kristen yang berjalan hidupnya terseret oleh arus dunia, pikirannya lah perkara duniawi, itu sebenarnya dalam posisi yang berbahaya, Bapak Ibu, ya, dan posisi yang sulit untuk dipertobatkan. Kenapa? Ya, dalam pengalaman saya, orang-orang yang sudah pernah merasa tahu kebenaran, ya, tapi tidak benar-benar menyerap. Jadi hanya sampai pada tahu, knowledge, ya, pengetahuan saja, dan tidak hidup memperagakan karakter Kristus, ya, dia akan merasa tahu. Jadi kalau ada pengajaran, ada orang yang menasihati, dia sudah merasa tahu, sehingga sulit untuk dinasihati, sehingga sulit untuk bertobat. Jadi ini tantangan yang kita harus waspadai, kita harus alert, ya, harus mengerti, ya, Bapak Ibu, ya, termasuk kami, ya, sebagai pembicara itu bisa mengalami situasi seperti itu. Karena saya banyak belajar, saya tahu. Jadi ada orang yang kalau saya melakukan kesalahan, gitu ya, dan ada orang menasihati, bisa-bisa saya tidak mau karena saya merasa tahu, saya bisa menyelesaikan sendiri. Ya, ada kesombongan, ada pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, kita belajar ini, ya, bukan semata sekedar untuk pengetahuan belaka, ya. Pengetahuan penting supaya kita bisa memahami secara benar. Kalau memahami kita benar, proporsional, itu akan menggiring kita masuk ke level yang lebih tinggi, ya. Dengan pemahaman kita bisa mengerti kebenaran, ya. Kebenaran itu akan menuntun kita. Jadi kita tahu, kita peka, ya, mana yang benar, mana yang salah menurut Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, yang mau saya lanjutkan adalah, ya, materi ini, materi tentang jalan penebusan, lebih tentang dosa, perspektif dosa, sebenarnya kita mau berlatih, ya, peka, ya, untuk mentaati kehendak Allah. Jadi peka juga terhadap dosa, ya. Jadi kalau dikatakan, orang bertanya bagaimana kita tahu kehendak Allah, ya, kita harus lakukan yang sebaliknya. Maksudnya bisa juga berlaku sebaliknya. Kalau kita peka terhadap dosa dan tidak melakukan, berarti kita juga itu adalah kehendak Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, kesempatan kita membuktikan bahwa kita taat sama Tuhan atau tidak adalah saat di mana kita menghadapi dilema mau melakukan dosa atau tidak. Dalam kondisi kita, situasi kesempatan untuk berbuat dosa, kalau kita tidak melakukannya, kita tahu dan tidak melakukannya, itulah bukti bahwa kita mengerti kehendak Allah, mengerti pikiran Allah, dan mentaati kehendaknya. Jadi Bapak Ibu, dengan pengetahuan ini diharapkan, ya, kita bisa mentuning, ya, apa ya, ibaratnya itu kita mentuning hati kita untuk satu frekuensi dengan Allah, satu frekuensi, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau dikatakan bahwa kadang kita sulit mendengar suara Tuhan, kadang seperti seakan-akan Allah tidak bicara, ya. Mungkin perumpamaan tentang radio ini, ya, yang digambar ini, itu menjadi ilustrasi yang baik, ya. Tuhan tidak mungkin dia menutup, ya, komunikasi dengan kita. Ya, satu-satunya yang bisa menutup, ya, yang menghalangi komunikasi adalah adanya dosa, ya. Dan faktornya adalah di kita. Ya, ibarat siaran radio, pemancar radio itu pasti selalu dia siaran, ya. Tuhan itu ibarat siaran radio kebenaran yang siaran 24 jam. Selalu ada kontennya, selalu ada siaran kebenarannya. Masalahnya, kita mendengar siaran radio Tuhan ini
itu seperti radio, apakah kita men-set di posisi yang sama ya dengan frekuensinya Tuhan. Ya, kalau kita tempatkan putaran hati kita ya, pendengaran hati kita itu tidak di frekuensinya Tuhan ya, tidak mungkin kita mendengar. Nah, ini yang Bapak Ibu kita mau mencoba melatih ya, berlatih. Nah, dari materi ini Bapak Ibu ya, kita belajar tentang perspektif dosa ya, belajar perspektif dosa yang benar. Itu ada 3 hal ya yang Bapak Ibu mesti pahami ya dari materi-materi sebelumnya. Ini saya mau rangkum menjadi catatan yang Bapak Ibu bisa renungkan ya, bisa pegang. Ini akan mengguidance kita untuk ke next step-nya. Pertama adalah ya soal kemelesetan ya. Pengertian tentang perspektif dosa, kita harus tahu tentang namanya meleset atau hamartia. Jadi dosa bukan hanya sekedar pelanggaran terhadap hukum Allah, tapi dosa sesungguhnya adalah kemelesetan terhadap rancangan Allah semula. Jadi kita harus bergeser, Bapak Ibu, pengertian dosa. Bukan sekedar melanggar, tok, ya. Bukan hanya saudara melanggar tidak melanggar. Ingat tadi orang tua orang anak muda yang kaya tadi, ya. Dia tidak melanggar yang tertulis pun itu belum cukup, ya. Tidak membawa dia kepada kemuliaan kekal. Ya, dosa harus dipahami soal meleset dari rancangan Allah semula. Allah punya rancangan atas hidup kita. Ya, setiap kita itu sudah dirancang Allah untuk mencapai target posisi tertentu. Nah, tugas kita adalah mencari itu. Ya, kita melatih diri kita untuk satu frekuensi dengan Allah, mencari itu dan mendedikasikan hidup kita untuk tidak meleset. Ya, tidak meleset. Jadi kalau kita punya pengertian ini, ya itu adalah uh, trigger atau hal yang kuat, yang baik ya untuk mendorong kita ya hidup berperilaku sesuai rancangan Allah. Ya, kita mencari tahu rancangan Allah atas hidup kita. Ya, tidak cukup hanya dengan menghafal ayat-ayat ya di Alkitab ya yang itu kan berlaku secara umum, tapi kita dituntut, kita di-guide ya, kita juga ditolong oleh Roh Kudus untuk mengerti secara detail apa rancangan Allah buat kita, apa yang Tuhan kehendaki di setiap hari. Ya, di Roma 8:28 dikatakan Tuhan bekerja, ya, bukan turut bekerja, tapi bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan inilah ya ketepatan rancangan Allah semula, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan ya berperkara setiap hari, ya berperkara setiap hari. Setiap peristiwa hidup bisa dipakai Tuhan untuk menggiring kita on the track. Kadang-kadang masalahnya bukan kita nggak tahu. Kita tahu, tapi kadang kita belum mau. Ya, kita mau pun, Bapak Ibu, belum tentu kita mampu. Nah ini, ya, yang Bapak Ibu pahami. Step pertama kita harus tahu, punya pengetahuan, ya, punya knowledge yang cukup. Makanya harus belajar firman. Tahap kedua kita memahami, ya, jangan cuma hafalan, ya, jangan cuma kita hafal saja, tapi tidak memahami apa yang disampaikan. Nah, kalau memahami belum cukup juga, Bapak Ibu, ya, saudara semua. Kita harus ya punya kemauan untuk melakukan apa yang kita pahami itu. Tapi ya berita yang sesungguhnya kita punya kemauan saja itu tidak otomatis kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena untuk melakukan kehendak Allah butuh kemampuan, butuh skill, butuh pelatihan, ya. Nah, inilah sebenarnya perjuangan kita sebagai orang Kristen yang benar. Perjuangan untuk menjadikan kita mampu ya melakukan kehendak Tuhan dengan terus setiap hari belajar dan mengasah diri ya, memfokuskan
mengarahkan kemauan kita ya untuk setiap hari belajar ya. Jadi Bapak Ibu ya secara terus terang ya, untuk menanggapi untuk bisa memenuhi apa yang Tuhan kehendaki memang tidak mudah ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita ada di jalan ini, jalan perjuangan hidup ini, perjuangan untuk mencapai kemampuan sempurna seperti yang Tuhan kehendaki, karena itulah jalan yang benar, itulah jalan perjuangan yang sesungguhnya, itulah pertandingan iman yang benar. Ya, jadi Bapak Ibu belajar ini baru batas knowledge dan saya harap minimal ya di Zoom ini Bapak Ibu bisa tahap memahami. Ya, makanya ada kuis, ya kan? Ada kuis itu sebenarnya membantu Bapak Ibu sendiri mengecek apakah sebenarnya paham nggak. Soalnya kalau Bapak Ibu tidak paham, ya bagaimana punya terdorong oleh kemauan, ya kan? Kalau sudah lihat materi, saya aduh pusing gitu ya. Aduh, nggak ngerti. Gimana mau timbul kemauan yang kuat? Nah, orang yang timbul kemauan yang kuat ternyata tidak otomatis juga mampu melakukan. Ya, karena ya soal dosa ini yang menghambat ya kita melakukan kehendak Allah itu sangat kompleks dan mendalam dan tidak mudah ya. Tidak mudah bukan berarti mustahil ya. Bisa kita atasi karena ada Roh Kudus, ada pertolongan Tuhan. Pasti bisa kita atasi. Ya, dan di materi ini kita mau membawa sama-sama bahwa urusan dosa ya, jangan dianggap sepele. Ya, mentang-mentang kita memahami bahwa Yesus sudah mati kayu salib itu urusan sudah selesai semua. Ya, karena apa? Yang kedua, ya, kodrat dosa. Ya, jadi dosa bukan hanya pada tataran perilaku yang kelihatan kasat mata, tapi bicara apa? Soal potensi dari dalam hati kita yang bisa menyebabkan perilaku salah yang kasat mata. Ya, jadi bicara potensi ya, seperti ibarat pegas. Ya. Tapi Ibu tahu pegas ya? Pegas itu kalau ditekan dia punya energi untuk menolak, gitu ya. Punya energi. Jadi kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi coba ditekan, dia akan menolak. Ya, sama seperti kita. Kelihatannya kalau tidak ada peristiwa yang mengungkit gitu ya, eh, apa namanya? Kelihatannya misalnya kita melihat seorang teman alim ya, bicaranya baik, kayak apa namanya? Ya baik lah kelihatannya ya. Coba diuji dengan adanya tekanan, adanya satu peristiwa ya, mungkin dia disakiti, dihianati gitu ya. Maka kelihatan ada pegas, masih ada pegas dosanya nggak? Ya, kalau ditekan, kalau masih itu pegas yang benar, ya itu pasti dia akan menolak, akan melawan, ya, akan muncul itu dosanya, perilaku dosanya muncul karena masih ada potensi, ya. Nah ini, ya, sangat penting memahami soal dosa itu, ya, soal order dosa ini. Jadi yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib bukan uh, semata-mata, ya, bukan berarti selesai terhadap dosa. Yang sudah Tuhan selesaikan adalah hukuman ya akibat dosa. Upah dosa adalah maut ya. Seperti yang apa sebelumnya pernah kita bicarakan bersama soal jalan keselamatan kan, bahwa salib itu membawa kita dari kuasa kegelapan ya, kerajaan kegelapan ke kerajaan Kristus ya, alihkan. Tapi itu belum selesai. Untuk kalau sudah dialihkan ke kerajaan Kristus, kita harus berjalan menuju kemuliaan, kesempurnaan. Nah, yang belum diselesaikan adalah kodrat dosa itu. Itu yang harus kita selesaikan. Ya, ini hal yang kedua, Bapak Ibu. Kita harus pahami. Kodrat dosa ini ya yang kita akan dealing, kita akan berurusan setiap hari. Ya, setiap hari. Nah, perspektif yang benar soal dosa yang ketiga adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jadi penyelesaian dosa bukan hanya soal pengampunan terhadap pelanggaran, ya. Bukan soal sudah diampuni atau belum pelanggaran, tapi
tuntutan adanya pemenuhan tanggung jawab mencapai target. Jadi kalaupun kamu sudah diampuni terhadap pelanggaran, ya karena Yesus datang mengampuni setiap pelanggaran kita dari dulu sampai yang akan datang, Tuhan Yesus sudah ampuni. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kamu dituntut untuk memenuhi tanggung jawabmu mencapai target, ya, mencapai target. Target apa? Target kesempurnaan, target keserupaan dengan Kristus. Ya, itu yang Bapak Ibu kita mesti pahami. Jadi tiga pengertian ini coba ya dipahami, benar-benar dipahami, diresapi. Nah, saya mengajak teman-teman ya bukan hanya memahami, tapi meresapi. Ya, apa sih maksudnya? Apa yang Tuhan maksud? Gitu. Ya, dan hubungkan dengan hidup kita masing-masing. Pasti ada sesuatu yang di situ yang uh, teman-teman bisa dapatkan. Ya, nah ini kita sudah belajar soal ini ya. Jadi salib Kristus itu benar-benar hanya memindahkan ya sebatas memindahkan kita ke kerajaan anaknya. Akibat dosa sudah Tuhan Yesus selesaikan, tapi kita punya tanggung jawab mencapai target kesempurnaan. Itu yang kita harus pahami. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya mau gali lebih dalam ya. Terus bagaimana Bapak Ibu kita mencapai apa yang dimaksud tanggung jawab mencapai target kesempurnaan? Apakah saya harus sempurna seperti Tuhan Yesus? Ya, mana bisa gitu. Atau mungkin Bapak Ibu berpikir, wah masa saya harus bisa jangan Tuhan Yesus lah. Seperti Rasul Paulus aja kita masih mikir gitu ya. Kita dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, wah itu terasa jauh sekali. Apakah kita bisa mencapai kesempurnaan yang Tuhan maksud? Nah, di sini Bapak Ibu ya, ibarat uh, panah dan target ya, lingkaran target panah ya. Kalau titik tengah itu adalah target kita kesempurnaan, sebenarnya setiap orang ya punya target sendiri-sendiri yang tidak bisa dibandingkan. Ya, ini kabar gembiranya inilah ya yang saya sangat bersyukur Tuhan itu apa ya sungguh sungguh bijaksana, sungguh adil, dan sungguh mengasihi kita bahwa kita itu masing-masing pribadi tidak dituntut hal yang sama loh. Ya, karena apa? Karena modalitas kita itu juga berbeda. Ya. Apa yang kita punya ya baik bawaan lahir maupun lingkungan itu berbeda. Ya, ada orang yang lahir di keluarga yang harmonis, ada orang yang lahir di keluarga broken home, ya, lingkungannya berbeda. Tuhan ternyata tidak menuntut yang sama, ya, tapi Tuhan menuntut sejauh yang kita sudah terima dan paham. Jadi tanggung jawab orang percaya, semua orang percaya punya tanggung jawab yang sama mencapai kesempurnaan. Ya, jadilah kamu engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Sempurna teleios ya, full ground, saya suka kata ini ya, full ground, bertumbuh penuh. Artinya setiap orang percaya harus bertumbuh penuh sesuai dengan yang Tuhan sudah tetapkan. Ya. Ada yang ukurannya segini, ada yang ukurannya segini, tapi mungkin ada ukuran yang segini. Yang ini jauh lebih presisi, jadi jauh butuh ketepatan. Tapi ada juga yang segini ya. Jadi sama, kalaupun orang menembak panah ke titik ini, ya sama-sama sempurna. Ya, karena itulah kita tidak bisa membandingkan, Bapak Ibu. Ya, jalan hidup orang itu kita tidak bisa bandingkan. Kebaikan atau apa kualitas ya hubungan dengan Tuhan, kualitas kerohanian tidak bisa kita bandingkan. Kita harus membandingkan diri kita sendiri dengan apa yang Tuhan tetapkan. Ya, nah perumpamaan yang baik untuk hal ini ya tentang apa ini perumpamaan tentang talenta ya tentang talenta. Ini diulang-ulang terus ya supaya Bapak Ibu pahami ya. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Mereka punya target masing-masing. Berbeda,
tapi bisa sama-sama 100% sempurna kalau mereka full melakukan. Yang 5 minimal mendapatkan 5, yang 2 mendapatkan 2, yang 1 minimal mendapatkan 1. Tapi yang terjadi adalah seringkali, ya ini juga menggambarkan ya, perumpamaan menggambarkan orang yang cenderungan manusia itu tidak berterima kasih, ya. Dia membandingkan, ya, yang dikasih 1 talenta ini kan membandingkan dia dengan orang yang diberi 5. Dia membandingkan, akhirnya dia timbul iri hati, ya, sehingga ngambek, dia merasa diperdaya oleh tuannya, ya. Dia merasa kok dia diberi modal lebih besar, atau kalau di bahasa sehari-hari kok dia enak nih, ada di keluarga yang harmonis, kecukupan, dan lingkungannya baik, saya begini, ya. Dan akhirnya cenderung untuk menutup diri dan tidak, ya, karena iri hati itu tidak mau mengambil peran tanggung jawabnya. Nah, dikatakan di sini, ya, maka jawab tuannya itu, ya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi orang yang tidak mau berjalan melakukan tanggung jawabnya, ya, mencapai sasaran kesempurnaan itu disebut jahat dan malas, ya. Berapapun modalitas yang kita terima, ya, Tuhan menghendaki kita tidak jahat dan tidak malas, ya. Kita punya eh, apa ya, tanggung jawab, kita punya kerajinan untuk mencapai target itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ayat ini juga membawa kita kepada kebenaran bahwa setiap tindakan kita punya konsekuensi, ya. Apa yang kita terima, ya, gift, ya, dalam bentuk apapun, ya, kelebihan yang kita terima apapun, ya, ternyata itu memang menurut tanggung jawab, ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mengembangkan talenta itu, apapun alasannya, ya, bahkan menyembunyikannya, itu konsekuensinya di ayat ini. Setiap orang yang mempunyai keberanian akan diberi, sehingga ia berkelebihan. Tapi siapa yang tidak mempunyainya, yang tidak mau mengembangkan talentnya tadi, apapun yang juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu, ya, saudara semua, dengan kita menerima kebenaran ini, ya, tentang firman Tuhan yang dibagikan di Zoom ini kan, menurut saya luar biasa, ya, eh, bisa menjadi bekal kita untuk perjalanan iman kita menuju kesempurnaan. Itu juga ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Tidak bisa hanya istilahnya take it for granted, ya, terima kan sudah menjadi hakku, ya, terus saudara menyimpan ini, apa, ya, mendengar saja, menyimpan, paham, terus tidak mau berurusan, ya, tidak mau mengembangkan menjadi kebenaran itu, dikembangkan menjadi kedagingan kita, menjadi perilaku kita. Itu ada konsekuensinya, ya. Kita bisa dicabut, kita bisa tidak diberi kesempatan Tuhan lagi untuk mendengar, ya, kebenaran yang lebih tinggi lagi. Jadi Bapak Ibu, ya, mari kita mau terima, kita mau syukuri kebenaran yang sudah terima, yang kita dengar ini. Ayo kita rubah, ya, kita jadikan menjadi bagian yang menyatu dengan kita. Dan memang ada satu hal yang membahayakan, ya. Ada satu kondisi yang mesti kita waspada benar, ya, soal ini, ya. Soal kita bagaimana berurusan dengan dosa ini. Apa itu Bapak Ibu? Ya, kalau soal urusan dengan dosa ini yang harus kita waspadai, yaitu kalau kita berpikir punya mindset bisa ditunda atau nanti, urusan dosa nanti saja. Atau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Ya, nantilah saya mengaku dosanya setiap akhir minggu, gitu. Ya, masih mending saya tahu. Ada yang setiap akhir tahun. Ya, setiap akhir tahun. Ya, hmm. Jadi Kristen, nah, apa,
Natal sama Paskah saja. Nah, penundaan ini bisa sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ya, sangat berbahaya. Karena apa, Bapak Ibu? Ya, dosa itu bisa bertumbuh juga. Dosa kecil yang kita biarkan itu bisa membesar. Dan satu titik kita tidak bisa menghandle-nya. Sudah terlalu besar. Ya. Jadi dengan materi ini saya berharap kita sama-sama, ini juga materi buat saya sendiri ya. Saya sebenarnya ngeri-ngeri sedap ya dengan materi ini karena menuntut saya juga untuk menerapkannya, melakukannya. Untuk saya juga mau berlatih. Ya, bukan hanya terhadap dosa yang besar, tapi kita mulai berlatih peka terhadap dosa yang halus, yang kecil, yang tidak kita sadari. Ya. Jangan pernah mengatakan penyelesaian dosa ini nanti, ya, besok, kapan-kapan. Ya. Karena apa, Bapak Ibu? Ya, karena ya kalau kita ibaratkan ya, hati kita ya, itu masih ada banyak pangkalan, ya, pangkalan dosa. Ada yang sebenarnya masih bercokol di hati kita, tapi nggak keluar, nggak kelihatan itu karena belum keluar gitu. Ya, nah ini PR kita, ya Bapak Ibu. Nah, coba ada ayat yang sangat bagus ya, yang bisa memberi kita wawasan tentang pangkalan dosa ini. Di Efesus 4, 26, 27, bisa ada yang baca? Efesus 4, 26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Ya, Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. ya, amin. Terima kasih. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, kesempatan ini bahasa aslinya itu topon. Ya. Topon itu foothold atau pangkalan, ya, atau pondasi itu. Jadi rupanya gini, Bapak Ibu, ya. Jadi sebenarnya iblis itu tidak bisa apa ya memaksa kita berbuat dosa, tidak bisa. Ya, apalagi kalau kita ya terutama buat kita orang percaya yang sudah pindah dari kerajaan kegelapan ke kerajaan Kristus ya, menerima Yesus Tuhan sungguh-sungguh sebenarnya tidak mungkin iblis punya akses terhadap kita. Tapi satu-satunya akses iblis mengendalikan hidup kita adalah yang disebut topon tadi, ya, topon, pangkalan dosa. Ya, makanya dikatakan di ayat 26, kalau kamu marah itu jangan sampai berbuat dosa. Jangan, jadi artinya apa nih? Kalau kamu marah ya, segera selesaikan. Jangan sampai berlarut-larut sehingga membuahkan dosa yang lebih besar. Ya, ini ya Paulus bicara, jangan memberi kesempatan, jangan buat pangkalan. Ya, jadi di hati kita itu masih banyak sebenarnya pangkalan dosa atau sesuatu yang belum diselesaikan, yang kita sebut dosa yang tersembunyi atau kodrat dosa. Soal nafsu makan, soal dosa seks, percabulan, iri hati, ya, suka dihormati, ya, itu masih bercokol, ya, di hati kita. Tapi itu belum tumbuh, belum menjadi pohon dosa, ya. Mungkin belum kelihatan, tapi kalau ada satu peristiwa, ya, ada istilahnya ditoel gitu ya, toel ya seperti eh, apa namanya eh, kalau pria misalnya digoda oleh tontonan yang tidak pantas gitu ya itu bisa keluar. Ya, jadi eh, orang misalnya tidak terikat dosa pencabulan bukan berarti karena dia sudah bersih ya. Mungkin saja karena tidak ada kesempatan ya. Mungkin saja belum ada yang men-trigger.
ya. Orang yang jatuh dalam banyak hal, ya, apa, misalnya kalau kita melihat teman kita diem, apa, tenang gitu ya. Eh, jangan jangan lihat hanya saat ini kondisi. Coba nanti satu peristiwa dia misalnya ditoel gitu ya, mendapat perlakuan yang tidak baik gitu, apakah dia masih bisa setenang itu? Kalau dia juga langsung em, marah, nah itu masih ada. Dan setiap orang munculnya eh, manifestasi dosa itu beda-beda, Bapak Ibu ya. Ada orang yang ditoel kalau dia dibilang bodoh itu wah marah, atau dibilang ya miskin dia marah. Atau dibilang apa dia bisa marah ya. Tapi kalau dikatakan yang lain tidak ya. Nah, itu yang paling tahu ada diri kita ya. Jadi eh, kita harus melatih ini, kepekaan ini Bapak Ibu. Ya, karena kalau tidak diselesaikan, ya, pangkalan ini bisa bertumbuh menjadi pohon dosa, ya, dari akar dosa itu menjadi pohon dosa. Kalau tidak diselesaikan, dia berjalan, dia bertumbuh, ya, suatu saat pangkalan dosa ini bukan jadi pangkalan lagi, tapi ini jadi pohon dosa yang akan menghambat kita, ya, bukan hanya menghambat kesempurnaan, tapi menghambat kita untuk diselamatkan, untuk masuk ke dunia yang akan datang, ya. Nah, kita ada bahaya laten seperti ini, Bapak Ibu. Walaupun kita sudah diselamatkan oleh korban Yesus, ya, kita masih rentan, ya, karena kita masih hidup di bumi, di dunia ini yang lingkungan sekitar kita juga tidak kondusif, ya, tidak eh, apa ya, mendukung kita untuk berbuat benar. Jadi Bapak Ibu, kita harus melatih kepekaan kita, ya, mendeteksi adanya pangkalan dosa kita. Jadi kalau masih ada pangkalan itu artinya masih ada kodar dosa. Kalau ada kodar dosa itu artinya ada potensi berbuat dosa. Ya, ini harus diselesaikan. Ya, karena kalau tidak diselesaikan dia akan bertumbuh ke satu titik tidak bisa balik, point of no return, yang kita berat untuk menyelesaikannya, Bapak Ibu. Jadi ya kalau berurusan dengan dosa sedini mungkin, secepat mungkin ditanggalkan, ya, diselesaikan. Jangan jadi pangkalan. Kalau tidak selesaikan, iblis punya akses di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memang benar-benar sungguh hidup, mau hidup benar ya, sebenarnya Tuhan pasti memberitahu. Ya. Satu-satunya cara ya kita melatih kepekaan kita ini untuk hidup di hadirat Tuhan. Ya. Bapak Ibu sudah dapat materi tentang hidup di hadirat Tuhan dalam penyembahan, pujian penyembahan itu sebenarnya waktu yang tepat, waktu yang apa? eh, yang luar biasa yang bisa kita pakai untuk mengkoreksi, ya, untuk memvalidasi. Apakah masih ada ya pangkalan di hati kita yang kita belum selesaikan? Nah, itu Bapak Ibu ya, baiknya kita menjadi catatan. Orang tidak mungkin Bapak Ibu menjadi sempurna sekejap, ya. Oh, demikian juga orang tidak mungkin menjadi jahat sekejap. Tidak mungkin. Tidak ada ya kejahatan itu yang langsung tinggi, yang memuncak itu. Pasti semua diawali oleh hal yang kecil. Hal kecil ini tidak diselesaikan, akhirnya membesar. Demikian juga dengan kesempurnaan. Tidak ada kita langsung bisa sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi kita dari hal kecil, ya, kemampuan kita dalam memenangkan terhadap dosa yang kecil, terus, ya, terus membesar, membesar. Sehingga satu titik, ya, kita nggak menyadari kita sudah ada di posisi yang bisa melakukan tindakan. Nah, Bapak Ibu, ya, kita mau mengakhiri malam ini ya dengan sama-sama merenungkan satu lagu penyembahan yang luar biasa yang mau membawa kita mengkoreksi sebenarnya, ya, mengkoreksi hati, ya, dosa yang tersembunyi ini.
ya. Ini urusan yang sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Dosa yang tersembunyi yang kalaupun kita secara sadar mau mencari itu kadang nggak ketemu. Hanya bisa terdeteksi kalau kita hidup di dalam hadirat Allah, hidup di dalam kesucian Allah, bangun terus hubungan dengan Tuhan, baru kita bisa mendeteksi itu. Nah, kita mau sama-sama merenungkan materi ini, materi tentang dosa, tentang perspektif dosa ini, coba hubungkan. Kita mau dengan materi ini, pemahaman ini, kita menyediakan waktu untuk mendeteksi sedini mungkin pangkalan-pangkalan dosa yang masih ada. Ya, dosa-dosa yang tersembunyi kita mau segera selesaikan supaya tidak menjadi pangkalan iblis. Ya, kita mau coba renungkan. Soundnya, sound. Waktu share-nya itu ada klip di bawah. Aduh, ampun. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu.
Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak ku sadari. Ya Bapa, bukalah pengertian agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Mari Bapak Ibu kita tundukkan hati. Dengan lagu tadi kita mau merefleksikan seberapa kita berurusan dengan dosa tersembunyi, dengan pangkalan dosa yang mungkin masih ada dalam hati kita. Kita mau materi yang disampaikan ini bukan hanya pengetahuan, tapi membawa kita pada kesadaran betapa pentingnya kita mengkoreksi apa yang tersembunyi di hati kita. Bapak bersyukur atas apa yang Kau beri. Mohon padamu Tuhan, anak-anak-Mu yang belajar ini, Kau bukakan hati mereka, Kau bukakan kepekakan mereka, supaya mereka mengetahui Tuhan apa yang masih tersembunyi, pangkalan dosa apa yang masih mereka ada di hati, relung hati mereka. Tuhan yang mau kami menyelesaikan sedini mungkin, secepat mungkin Tuhan, supaya itu tidak menghambat pertumbuhan iman kami menuju kesempurnaan. Bahkan kami sungguh-sungguh butuh Engkau, pertolongan-Mu Tuhan Yesus, pertolongan-Mu Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi jalan hidup kami ini. Syukur Tuhan, doa yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bersama kami yang percaya berkata, amin. Amin. Thank you semuanya. Amin, amin. Terima kasih Pak Anton. Sama.